Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah toko kosong di Bandar Lampung ludes kebakaran. Empat bulan penyelidikan, pembunuh 2 bocah kakak adik di pesisir barat ditangkap. Meninggal dunia karena akses jalan. Akibat tidak ada jalan bagus, seorang warga yang menderita komplikasi penyakit di Tanggamus akhirnya meninggal saat ditandu menuju rumah sakit. Pendaftaran pembuatan SKCK lebih cepat secara daring, sebab saat datang ke Polres hanya tinggal mengantri cetak saja. Biaya pembuatan SKCK Rp30.000 yang dibayarkan melalui aplikasi resmi. Untuk ini Pak, untuk persyaratan paruh waktu P3K. Saya buat melalui aplikasi, pembayarannya juga lewat aplikasi. Berapa Mbak bayarnya? Bayarannya Rp30.000. Prosesnya gimana? Mudah apa nggak? Mudah Pak. Ya, cuman sebentar juga, nggak susah. Banyaknya pendaftar P3K paruh waktu yang mengurus pembuatan SKCK diperkirakan akan terjadi hingga hari Senin pekan depan. Hal tersebut karena Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah resmi memperpanjang masa pengisian daftar riwayat hidup P3K paruh waktu hingga 22 September 2025. Asep Syaifullah melaporkan dari Tanggamus. Kebutuhan stok darah di Bandar Lampung tinggi mencapai 6.000 kantong per bulan. Palang Merah Indonesia atau PMI Bandar Lampung mencatat tingginya kebutuhan darah karena terdapat sekitar 60 pasien penderita penyakit talasemia atau kelainan darah yang harus rutin menjalani transfusi darah setiap bulannya. Jumlah tersebut belum lagi ditambah dengan kebutuhan pasien kronis lainnya. Kini PMI terus berupaya mencegah kehabisan stok darah dengan meningkatkan penyelenggaraan donor darah. Di antaranya digelar di SMA Negeri 11 Bandar Lampung pada Senin siang. Oke, jadi hari ini kita kegiatannya, mungkin ini kegiatan donor rutin ya di SMA 11. Targetnya hari ini kita 50 kantong darah dan alhamdulillah antusiasnya benar-benar maksimal, semuanya donor dan ini sudah terkumpul 50. Kalau ke sekolah-sekolah sebenarnya udah sering, untuk ke SMA 11 ini kunjungan yang kedua ya. Ini kunjungan yang kedua kalinya. Seperti itu. Manfaat donor yang jelas kita akan lebih sehat karena siklus darahnya akan tergantikan dengan darah yang baru. Lalu bisa mencegah sakit jantung, juga bisa mencegah penyakit yang lain. Seperti itu. Selama donor ketika kita ingin Donor darah di SMA Negeri 11 Bandar Lampung sudah 2 kali digelar dan pesertanya mencapai ratusan murid. Donor darah diberlakukan bagi murid yang mau donor darah dan sehat. Pertamanya pas disuntikin tuh emang agak sakit, tapi pas dicabutnya enggak kerasa apa-apa. alasan kita mau ngedonor apa tuh? Karena pengen nyobain aja pengalaman pertama. Tahu nggak sih manfaat dari donor? Tahu. Apa itu? Mungkin bisa jelaskan. Salah satunya bisa apa sih namanya? Dia bisa membuat lebih sehat gitu, badan lebih sehat karena darah yang kotor itu diambil gitu. Animo anak-anak yang mau donor darah ini banyak, ditambah lagi sebagian anak-anak yang udah donor itu mengatakan bahwa ditusuk nggak sakit gitu loh. Tadinya kan mereka takut kalau ditusuk sakit kan itu, sehingga tidak ada beberapa kelas yang tidak tercover ya Ibu ya. Iya. Jadi seperti itu. Oke, jadi ada berapa Pak? Kantong darah? Kita Yang disediakan PMI 50 kantong. yang disediakan 50. 50 itu udah sesuai targetnya? Ya, udah sesuai target 50 sampai 60. Stok darah di PMI Lampung kini lebih dari 20.000 kantong yang diperkirakan cukup hingga beberapa bulan ke depan. PMI mengimbau warga tidak takut donor darah, sebab baik untuk kesehatan dan bisa membantu pasien yang membutuhkannya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.
Tidak ada gading, kayu pun jadi. Peribahasa yang akrab kita dengar tersebut justru menjadi kondisi sebenarnya. Ya, ketika tidak ada gading, pipa rokok pun kini dibuat dari kayu. Meski berbahan kayu, namun bentuknya tidak kalah dari pipa rokok berbahan gading gajah. Pipa rokok dari kayu kini sedang jadi buah bibir di kalangan kaum pria, khususnya pecandu rokok. Pembuat pipa rokok dari kayu diantaranya Ramli, warga Jagabaya 1, Kelurahan Waihalim, Bandar Lampung. Menurutnya, pembuatan pipa rokok dari kayu tidak terlalu rumit, namun memerlukan ketelitian dan kesabaran tinggi. Pembuatannya diawali mempersiapkan kayu sesuai ukuran yang diinginkan. Setelah terbentuk, kemudian dilanjutkan dengan proses amplas atau penghalusan. Proses terakhir adalah pengeboran atau melubangi pipa kayu dengan mesin bor. Kendalanya kita mencari bahan seperti gali asem, itu sulit kita. Nah, dia mencarinya di Pulau Jawa. Kalau kayu setinggi itu banyak di pulau-pulau laut, di mana saja pasti banyak. Kalau yang untuk yang mudahnya itu kayu kemuning, karena kesannya seperti gading. Untuk cara membuatnya tidak ini tidak beda dengan seperti membuat gading. Kesannya seperti gading, kayu kemuning. Kalau pemasarannya sendiri kemana aja? Kalau untuk pemasarannya itu di Pulau Jawa, untuk yang memesannya nanti dari kawan-kawan. Pipa rokok dipercaya para penggunanya dapat mengurangi racun nikotin yang masuk ke dalam tubuh. Ketika pipa rokok dari gading gajah dianggap ilegal dan harganya yang mahal, maka pipa kayu jadi pilihan alternatif para pecandu. Saya dari dulu pakai pipa. Dulu saya mau pakai pipa gading, sekarang kan ada larangan, jadi beralih ke kayu. Adakah perbedaannya berarti dari, kan kalau kita tahu kan gading ada apa perbedaan dengan pipa kayu ini? Kalau kata saya sih sama gitu, nggak terlampau banyak perbedaannya. Bahkan kalau gading monoton, itunya bentuknya sedikit seperti itu aja. Tapi kalau ini saya hobi ngoleksinya karena saya ngambil keunikan kayu-kayunya, model-modelnya gitu. Enak dibentuk ini saya tinggal pesan aja. Bahan yang digunakan umumnya kayu asam, kayu santigi, dan kayu kemuning. Harga pipa rokok dari kayu bervariasi, mulai Rp30.000 hingga Rp150.000 per buah, tergantung ukuran dan tingkat kerumitan pembuatannya. Fabila melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.